lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat ya. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis keanekaragaman hayati, yang ketiga mengidentifikasi pembagian wilayah flora dan fauna berdasarkan garis Wallace dan Weber. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sebab Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung. Setiap makhluk hidup memiliki persamaan atau ciri tubuh yang disebut sebagai keseragaman. Namun di dalam keseragaman ini terdapat perbedaan yang meliputi warna, kemudian bentuk, kemudian ukuran, dan lain-lain. Jadi keanekaragaman hayati ini terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Keanekaragaman hayati menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Penyebab keanekaragaman hayati ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor genetik bersifat relatif atau konstan dan berpengaruh pada fenotip atau morfologi suatu organisme. Sedangkan faktor luar ini lebih relatif labil pengaruhnya terhadap faktor fenotip. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan unit kecil yang terdapat di dalam suatu kromosom yang berfungsi mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Susunan perangkat gen ini menentukan ciri dan sifat pada individu yang bersangkutan. Ya, perbedaan susunan perangkat dasar gen, ya, setiap individu dalam satu spesies ini akan mengakibatkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Ya, jadi keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan keanekaragaman individu di dalam satu jenis. Bapak ulangi bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen ini merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis. Contohnya adalah bentuk rambut, ya, kemudian ada warna kulit, kemudian warna bulu pada kucing atau warna bulu pada ayam, dan lain-lain. Itu adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Dua makhluk hidup mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil, maka kedua makhluk tersebut merupakan satu spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Contohnya adalah kucing dengan harimau, kemudian ada nangka dengan cempedak, kemudian kacang tanah dengan kacang buncis, kemudian ada kelapa dengan pinang, dan lain-lain sebagainya. Jadi keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup
dalam genus yang sama atau famili yang sama. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem ini terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Perbedaan komponen ekosistem ini mengakibatkan perubahan interaksi, sehingga ini juga akan menciptakan ekosistem yang berbeda pula. Jadi contohnya adalah dalam suatu ekosistem sawah, ya, ini terdapat misalnya ada padi, kemudian ada rumput, ada ular, ada tikus, kemudian katak dan lain-lain. Itu adalah contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi bisa ya dibedakan antara keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini menunjukkan keanekaragaman hayati dalam satu individu. Ya, contohnya adalah warna bulu kucing. Ya, jadi kucingnya satu jenis ya, tetapi warna bulunya berbeda-beda. Atau ayam yang memiliki bulu berbeda-beda. Atau ada suatu tanaman ya yang memiliki daun yang warnanya berbeda-beda, padahal itu satu jenis individu. Ya. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ya, ini adalah variasi yang terdapat pada berbagai jenis ya dalam genus yang sama. Ya, tadi contohnya adalah antara misalnya mangga dengan kueni, kemudian ada kelapa dengan pinang, kemudian ada harimau dengan kucing ya, dan lain-lain. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu menunjukkan keanekaragaman yang ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya di suatu ekosistem padang rumput, misalnya di situ terdapat rumput, terdapat kambing, kemudian ada sapi, mungkin ada semut dan lain-lain. Itu adalah keanekaragaman hayati. Jadi sudah jelas ya bahwa keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, keanekaragaman hayati di Indonesia pastinya sangat bervariasi karena Indonesia memiliki iklim tropis. Ya. Berdasarkan garis Wallace dan Weber, maka khususnya fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah fauna daerah oriental. Kemudian yang kedua ada fauna daerah Australia, dan yang ketiga adalah fauna daerah peralihan. Masing-masing daerah ini memiliki ciri ya, dan bentuk fauna yang berbeda. Mari kita bahas. Yang pertama adalah ciri fauna daerah oriental. Daerah oriental ini meliputi Pulau Jawa, kemudian Bali, kemudian Sumatera, dan Kalimantan. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Oke, ciri-ciri fauna daerah oriental ini yang pertama adalah banyak mamalia berukuran besar. Ya. Contohnya adalah harimau. Ya. Mamalia itu adalah hewan menyusui. Jadi di Indonesia ini memiliki banyak mamalia atau hewan menyusui yang berukuran besar. Kemudian yang kedua adalah terdapat berbagai jenis kera. Jadi di daerah oriental ini memiliki banyak jenis kera yang bermacam-macam. Ya. Ada monyet, kemudian ada gorila, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, warna burung kurang menarik. Ya. Biasanya di daerah oriental ya, ini warna burungnya hanya memiliki 2 warna, biasanya hanya hitam dan putih. Tetapi ada juga yang memiliki warna bermacam-macam, tetapi tidak semenarik yang ada di daerah Australia ya, tentunya. Jadi warna burung di daerah oriental ini
biasanya hanya beberapa warna saja, tidak banyak sekali ya. Oke, ini contoh adalah fauna di daerah oriental ya. Jadi ada harimau, ada gajah, kemudian ada monyet, kemudian ada burung dan lain-lain. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas fauna di daerah Australia, ya, meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi ciri-ciri fauna di daerah Australia yang pertama terdapat mamalia berukuran kecil. Jadi di sana ada mamalia yang ukurannya kecil, hewan menyusui berukuran kecil. Ya, kemudian banyak hewan berkantung, ya, ada hewan-hewan berkantung. Kemudian burungnya berwarna-warni. Jadi di sana warna bulu burung itu sangat menarik, ya, warnanya bermacam-macam. Kemudian di sana ya, di daerah Australia atau di daerah Papua ini tidak ada yang namanya kera atau spesies kera. Jadi kalau kalian mencari kera di Papua, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Oke, ini adalah contoh-contoh hewan di daerah Australia. Ya. Jadi ada kukang, ya, kemudian ada kanguru, ya, kemudian ada burung cendrawasih dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lihat fauna di daerah peralihan. Ya. Jadi daerah peralihan ini adalah daerah antara oriental dengan Australia. Jadi di tengah-tengah antara oriental dengan daerah Australia, maka disebut sebagai daerah peralihan ya. Ini meliputi daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara ya. Jadi merupakan fauna campuran antara oriental dengan Australia sehingga memiliki ciri khusus dan merupakan hewan endemik yang hanya terdapat di daerah tersebut. Contohnya adalah komodo ya, kemudian ada anoa, kemudian ada maleo dan ada burung rangkong ya. Itu adalah contoh dari fauna daerah peralihan. Oke, mari kita lanjutkan. Apa sih manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia ya, terutama ya. Jadi banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati yang dapat kita nikmati ya. Contohnya adalah sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan ya. Sumber pangan ya misalnya adalah nasi, kemudian berbagai macam ikan, berbagai macam sayur, kemudian sandang ya dijadikan bahan pakaian, terutama adalah kapas ya. Kapas dapat dijadikan benang dan dijadikan kain untuk membuat baju. Kemudian papan ya dari pohon-pohon itu dapat ditebang kemudian dijadikan rumah tempat tinggal. Kemudian sumber kesehatan yaitu banyak sekali tanaman-tanaman yang dapat dijadikan obat. Selanjutnya adalah sebagai sumber plasma nutfah dan ekosistem ya. Jadi kelangsungan suatu ekosistem ini juga dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati. Jadi kalau ekosistemnya ditebang habis, maka keanekaragaman hayati di situ juga akan musnah ya. Selanjutnya adalah tempat penelitian dan rekreasi. Jadi keanekaragaman hayati ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk meneliti suatu makhluk hidup ya. Contohnya meneliti tentang binatang, meneliti tentang suatu jenis pohon, suatu jenis jamur dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tempat rekreasi ya, misalnya ada air terjun ya, kemudian ada gunung dan lain-lain. Itu adalah keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Oke, selanjutnya adalah sebagai sumber devisa atau pendapatan. Jadi keanekaragaman hayati ini dapat dijadikan sumber pendapatan ya. Contohnya adalah rotan yang dapat dijadikan berbagai macam bentuk kerajinan ya. Kemudian ada kayu ya, kayu yang bisa dijual. Kemudian
kemudian ada tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan dan diekspor atau dijual belikan. Itu adalah manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber pendapatan atau devisa. Jadi demikian materi kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, jadi selanjutnya silakan kalian like video ini sebagai absen kalian. Ya, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian dapat secara otomatis mengikuti materi-materi selanjutnya. Jadi selanjutnya sebagai tugas kalian ya, Bapak berikan tugas ya, seperti biasanya kalian tulis tugas kalian menggunakan buku ya, kemudian kalian fotokan ya jawaban kalian dan kirim menggunakan Google Classroom ya. Tugas yang pertama ya, soal pertama adalah jelaskan 3 tingkat keanekaragaman hayati beserta contohnya. Kemudian nomor 2, jelaskan 3 pembagian wilayah berdasarkan garis Wallace dan Weber serta beri masing-masing contoh faunanya. Kemudian yang ketiga, jelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Jadi tugasnya hanya ada 3 saja. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.